Salam, Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Sang Siput dan Sang Burung. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Green-banded broodsuck adalah sejenis hewan cacing parasit yang sangat unik. Parasit ini merupakan sebuah teror yang mengerikan bagi hewan siput, karena parasit ini akan menginfeksi siput dan membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dengan demikian bisa dikatakan sang siput hanya akan menjadi seperti sebuah mobil yang dikendarai sang parasit. Hal yang lebih mengenaskan bagi siput yang terinfeksi cacing broodsuck adalah sang siput akan secara tidak sadar dikendalikan untuk naik ke atas daun tanaman yang tinggi untuk memudahkan burung pemangsa menemukan dan menerkam mereka. Hal ini dilakukan sang parasit karena parasit tersebut hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh burung, inang utama mereka. Seekor siput malang yang terinfeksi terpaksa harus kehilangan nyawanya agar sang cacing parasit dapat hidup dan berkembang biak di dalam perut burung yang memangsa sang siput. Kemudian, burung yang menjadi inang cacing parasit ini akan mengeluarkan kotoran yang berisi telur-telur cacing broodsuck tersebut yang kemudian akan dimakan dan menginfeksi siput malang lainnya, sehingga siklus kehidupan sang cacing akan terus berlanjut. Saya teringat betapa sering kita sebagai manusia juga jatuh ke dalam perangkap yang serupa. Kita seringkali dipengaruhi oleh godaan duniawi yang mengendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Sama seperti siput dan burung yang tidak tahu bahwa tubuhnya digunakan oleh parasit untuk tujuan tertentu, kita juga sering tidak sadar bahwa kita mungkin telah menjadi alat dari si jahat yang menarik kita untuk mengejar hal-hal yang hanya memuaskan keinginan sesaat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Terkadang kita terlalu mengejar kenikmatan dunia dan melupakan Tuhan. Kita lupa untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Sama seperti siput yang terperangkap oleh cacing parasit, kita terjebak dalam siklus dunia yang tidak pernah memberi kita kedamaian sejati. Namun ingatlah, apa yang Yesus Kristus berikan kepada kita lewat pengorbanannya. Kristus datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan dalam kasih, damai, dan sukacita. Hidup yang tidak terikat oleh godaan dunia, melainkan hidup yang terfokus pada tujuan kekal yang Dia sediakan untuk kita. Hidup yang harus kita pakai untuk menjadi perpanjangan tangannya, memberitakan kabar baik tersebut kepada setiap orang yang belum mengenalnya, agar mereka juga dapat merasakan hidup berkelimpahan yang darinya. Inilah kewajiban kita semua sebagai umat yang telah diselamatkan. Kita harus waspada terhadap godaan dunia yang berusaha mengikat kita, mengalihkan kita dari tujuan sesungguhnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita hidup dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran. Tidak seperti siput yang terperangkap, tetapi seperti orang-orang yang dipanggil untuk berjalan dalam terang Kristus, bebas dari belenggu dunia. Kata-kata bijak. Jangan biarkan hidup kita dibelenggu oleh kenikmatan sesaat, namun kehilangan keselamatan kekal. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, aku mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu.
Berikan aku kekuatan untuk menolak berbagai godaan dosa yang berusaha menghancurkanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.